Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Wa fi sahihain, dan disebutkan di dalam kitab Bukhari, Muslim, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya Aisyatu, wahai Aisyah, innallaha, sesungguhnya Allah, yuhibbur rifqa, Allah menyenangi kelembutan, fil amri kullihi, di semua urusan, di semua urusan. Ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Rasul juga bersabda, idza ahabballaha ahla baitin adkhala alaihimur rifqa. Idza ahabballahu, apabila Allah mencintai ahla baitin, satu keluarga. Ya. Kalau Allah mencintai satu keluarga, rumah tangga gitu ya. Gimana rumah tangga yang cirinya Allah mencintai gitu. Adkhala alaihimur rifqa, Allah akan memasukkan kelembutan kepada mereka. Allah subhanahu wa ta'ala akan memasukkan, akan memberikan ya, kelembutan di dalam keluarga tersebut. Jadi menjadi keluarga yang harmonis, tidak main tangan, tidak kasar. Itu ciri kalau Allah menyenangi satu keluarga. Orang itu kalau menempatkan sesuatu tidak sesuai tempatnya tidak benar. Paham enggak? Harusnya dia bersifat tegas, lembut. Harusnya dia bersifat lembut, terlalu tegas, sampai kesannya kasar. Ada satu faedah yang disampaikan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah. Ajib ini. Apa katanya beliau gini? Asyiddatu fi maudhi'il lini qaswatun. Asyiddatu, sesuatu yang keras, fi maudhi'il lin, di tempat yang seharusnya di situ ada kelembutan. Jadi salah menempatkan ini. Paham enggak? Syiddah fi maudhi'il lin, keras, terlalu tegas di tempat yang seharusnya enggak keras, lembut. Apa katanya beliau? Qaswah. Itu termasuk sesuatu kakunya hati. Kejam. Anak kecil itu paling gampang. Masa ngajari anak kecil-kecil ini? Udah hafal itu, kuampleng, cambuk, enggak boleh. Nggak boleh, akan. Ada yang sudah, nah kebalikannya sekarang. Wallinu fi maudhi syiddah dha'fun. Wallinu fi maudhi syiddah dha'fun. Tapi kalau lembut, di tempat yang harusnya tegas. Lembut di tempat yang seharusnya tegas. Ini apa namanya? Dha'fun.
lemah dia. Sampai dibuat mainan oleh muridnya, dibuat mainan oleh anak istrinya. Nah, tidak boleh. Nah, waktu menunjukkan waktu tegas, tegas. Waktu lembut, ojo tegas. Keliru. Terus ya, wal muwafaku mayyadau kulla khuluqin. Wal muwafaku mayyadau kulla khuluqin fi maudhi'ih. Yang ketiga berarti ya, orang yang mendapatkan taufiknya Allah, orang yang mendapatkan taufiknya Allah, siapa dia? Mayyadau kulla khuluqin fi maudhi'i, yang menempatkan setiap tempat itu di tempatnya. Setiap akhlak, setiap perilaku di tempatnya. Ya bisa bedakan. Oh ini gini. Oh ini anak ini dikasih keringanan dulu. Oh anak ini harus kasih ketegasan. Itu. Sama keluarga misalnya. Iya Beb kepingin jalan-jalan sama keluarga. Tidak apa. Sekali waktu jalan-jalan. Tidak apa-apa. Jalan-jalan tidak apa-apa. Aku nang di gitu Mas. Tapi bendino jalan-jalan ya ojo. Nggak boleh. Nggak boleh. Kalau nggak bisa menempatkan itu, jadi kalau dibalik bisa jadi kejam, bisa jadi orang lemah. Orang yang kejam ketika apa? Ketika dia harusnya lembut, keras. Orang yang lemah harusnya keras, lembut. Yang diberi petunjuk oleh Allah, yang bisa menempatkan di mana keras, di mana lembut. Kapan keras, kapan lembut. Itu. Sampai ada pernah suatu saat cerita, satu sahabat sama Nabi, kalau aku masuk semuanya diam. Kalau aku masuk rumah, itu istri mungkin ngomong sama anaknya, atau anak tengah main, diam semuanya. Ketakutan. Katanya Nabi, la khaira fik, kamu tidak ada kebaikannya. Bukan tambah ditakut, tambah hebat. Enggak. Ngerti ya? Waqala Nabi maksudnya, innallaha rafiqun yuhibbur rifqa. Sesungguhnya Allah itu maha lembut. Yuhibbur rifqa, dan menyenangi kelembutan. Waqala, Nabi juga bersabda, may yuhramir rifqa yuhram ala khaira kullahu. Siapa orang yang terhalangi untuk bersifat kelembutan, maka ia terhalangi dari semua kebaikan. Allah. Katanya Syekh Abdul Qadir Jailani, prinsip hidup ajib. Syekh Abdul Qadir Jailani rahimahullah qala kun layyinan fi kalamik. Katanya beliau, kun layyinan, jadilah lembut, jadilah engkau lembut fi kalamik, di dalam omonganmu. Lembut itu bukan pelan ya. Pelan tapi mesu ya podo ae. Pelan itu maksudnya bukan volume suara. Pelan itu iya penggunaan kata. Intonasi katanya itu loh. Lah masih ngono lembut ya, ada lembut tapi jahat. Kon makin tak jerengkok nangket. Nah, ini kan pelan tapi jahat. Bukan itu maksudnya. Jadi kun layyinan fi kalamik, jadilah engkau sosok yang lembut dalam omonganmu. Kalau ngomong jangan kasar.
ojo kasar. Ndak ketok ah. Sono yo. Mu. Jawatan. Konis udek waduh. Jangan kullayinan fi kalami. Haziman fi fi'lik yang kedua. Haziman fi fi'lik. Tegas dalam tindakan. Mana tegas di sini apa? Apa? Al-hazmu apa? Al-yakin. Jadi kalau dalam ngambil tindakan, yakin ini benar. Dia ninggalkan, yakin ini salah. Kalau tidak tahu, tanyakan. Ini makna haziman fi fi'lik. Tegas dalam berbuat. Artinya apa? Tidak ada keraguan, Mas. Anak berbuat seperti ini ada dalilnya. Kenapa anak tidak seperti itu? Karena ada seperti ini. Yakin. Kalau enggak, tawakuf, berhenti dia. Paham ya? Yang kedua. Yang ketiga, haliman fi ghadabik. Haliman fi ghadabik. Sabar atau bijaksana ketika marahmu. Sabar atau bijaksana ketika marahmu. Artinya apa? Dalam kurung, gampang memaafkan. Itu. Tidak dendam. Tidak dendam. Fa inna allaha yuhibbu kulla dhi khuluqin rafiq. Fa inna allaha, maka sesungguhnya Allah yuhibbu, menyenangi, mencintai kulla dhi khuluqin rafiq, setiap orang dhi khuluqin rafiq, yang memiliki sifat lembut. Gitu. Katanya Sayyidina Fudail bin Iyad. Sayyidina Fudail bin Iyad berkata, man aroda ayyasduqa fi nushih. Man, siapa orang, aroda yang menginginkan, ayyasduqa fi nushih, jujur dalam nasihatnya, falyajma' bainar rifqa wal hirsa, maka hendaknya dia mengumpulkan antara dua hal. Maka hendaknya dia mengumpulkan, menggabungkan antara dua hal. Arifqa wal hirsa, kelembutan, wal hirsa, kepedulian. Wala yajma' bainal ghilbata wat ta'yira. Dan jangan pernah menggabungkan antara al-ghilbata, kekerasan, wa ta'yira, dan celaan. Biasanya orang kalau keras sudah nyela ya. Keras, nyela. Manfaat omongannya ini. Manfaat. Waqala ini, waqala Rasul sallallahu alaihi wasallam, ayyuma walin, katanya Nabi, sabda Nabi, ayyuma walin, ya sampai situ kan, ayyuma walin, siapapun dari seorang pemimpin, wulliya fulanan, yang dia memimpin seseorang, komunitas, kelompok, negara, bangsa, warofako,
dan dia bersifat lembut, rafaqallahu bihi yaumal qiyamah, maka Allah akan bersifat lembut dengan orang tersebut yaumal qiyamah, di hari kiamat. Innal jaza, balasan dari Allah. Ya. Balasan dari Allah yang akan diterima sesuai amal yang kita laksanakan. Apa yang kita laksanakan? Kita bersifat lembut, iya kita dilembutin nanti. Kita gampang memaafkan, kekurangan kita dimaafkan sama Allah. Jadi kalau bahasa dalam agama lain apa? Karma, Mas. Karma itu kan fid dunia wa fil akhirah. Jadi tidak nunggu orang berangkat ke Mekah Madinah. Orang berangkat ke Mekah, orang berangkat ke Madinah baru nanti akan tahu karmanya. Enggak. Dimanapun ada. Bahkan di akhirat. Ini contohnya. Siapa orang yang mimpin dengan kelembutan, maka Allah akan memberikan kelembutannya di hari kiamat. Kan gitu. Wa qala li Aisyah, Nabi menyatakan kepada Sayyidina Aisyah, ya, alaiki birifki, hendaknya engkau bersifat lembut. Fa innahu, maka sungguhnya kelembutan, layat khudu, tidak masuk itu kelembutan, tidak masuk itu kelembutan, fi syai'in, di dalam sesuatu, illa zanahu, kecuali akan menghiasinya. Wala yunza'u min syai'in, dan tidaklah dicabut kelembutan, min syai'in, dari sesuatu, illa syanahu, kecuali akan memperburuk. Itu hebat ya, sayang ya, nyampe nona kalau keras, nah sayang kan, sayang dia, itu omongannya penuh ilmu loh, cuma keras, misu-misu. Coba enggak, coba enggak, wenak ngomongnya, halus, ngena. Jadi dia itu kalau memberikan nasihat itu tidak langsung ke personnya gini, dikasih kiasan, halus, bagus kan? Sudah dengan ilmu, kadang-kadang keras kan ngono, ngerasanya aku, iya. Sak benernya perhatian kalau murid, cuma keras kadang-kadang, kadang-kadang. Kan tadi kan perlu sekali waktu Mas ya, enggak, perlu aja. Wal mahmudu wasatun bainal anf wal lina. Yang terpuji itu wasatun, pertengahan. Bainal unfi, antara kekerasan, wal lin, dan kelembutan. Ya. Lakin lamma kanat ittiba'u, ketika ada itu sifat, ilal unfi, condong kepada kekerasan, wal hiddati, dan sikap keras, amyal, maka akan lebih condong. Kanatil hajatu ila targhibihim fi janib rifqi akthar. Kanatil hajatu, maka kebutuhan, ila targhibihim, untuk mendorong, fi janib rifqi, ke sisi kelembutan, aktharo, lebih besar. Ya, kalau
sifatnya itu memang dia keras, ya berarti mujahadah berusahanya untuk menjadikan jiwa itu lembut lebih dibutuhkan. Itu. Ojo melelet ae. Klosar kono, klosor kini. Malah aku yang tegas loh. Berarti dia lebih condong kepada kelembutan. Ojo terlalu digas terus aja. Tergantung di mana. Jadi diseimbang no. Ibaratnya kalau mobil dibalance no. Mobil itu kan kalau di servis itu kan kalau kanan sama kiri tidak tepak, iso miring kok nang kanan, iso miring nang kiri. Lek kepin buru culun setir waktu jalan sebentar tok, yo suwe. Lek obang menang menit tok berarti balance ya. Tapi lek ndak balance menggo kanan. Lek ndak balance melongo kiri. Ya. Mari tak balance no ben tetep. Tahun piro montormu 70. Ya wis wayahe. Iso balance sama sekali. Kok wong tua biasa ngamuk. Biasa ae. Nyecot. Ya. Ngomong tuh. Biasa iku wis. Omongane wong tua kok ngono. Hah? Wa qad rabbuka la tabudu wa bil ihsanin. Imma yablughanna kibar ahaduhuma au kilahuma. Kenapa kok diwar kibar di Al-Qur'an itu? Kalau mereka tua dua-duanya sama kamu atau salah satunya yang masih ada sudah tua sama kamu. Kenapa dikatakan kibar di situ oleh Allah? Karena orang tua memang modelnya kayak ngono. Dia gampang was-was. Dia gampang bahasanya kita orang nyocot gitu ya. Biasa kok. Baik sampean Mas kalau nyocot berarti mulai tua. Ayo, diulang-ulangi omongan, ndak wani mari. Engko lawang itu tutupen ya. Nggih. Balik mana? Mari tutup. Iya mari tak tutup. Tutupen. Iya iya. Lah aki nyocot ngono ya. Akhirnya wong wis ditutup ngono. Ya emang bahasanya ngono. Emang bahasanya gitu. Sayyidina Sufyan Ats-Tsauri beliau mengatakan innamal ilmu indada ar-rukhsatu min thiqatin wa amma tashdidu fayuhsinuhu kullu ahadin. Innamal ilmu ya, menurut kami itu ar-rukhsatu fi thiqatin adalah keringanan dari orang yang terpercaya. Tahu keringanan maksudnya? Ar-rukhsatu min thiqatin. Keringanan dari orang yang dipercaya. Ilmu itu tidak nyulitkan. Ilmu itu mas, tidak buat sulit. Karena katanya beliau yang namanya ilmu itu ar-rukhsah, keringanan dari Allah. Jangan orang dipersulit. Ini dia bukan sama apa? Yassiru wala tu'assiru. Bukan nyepelekan ya. Bukan nyepelekan. Nyepelekan lain. Ini bukan nyepelekan. Jangan buat orang itu bingung. Wala tu'assiru. Jangan buat sulit. Ar-rukhsatu min thiqah. Satu keringanan dari orang yang dipercaya oleh Allah. Yang dipercaya dari manusia, dipercaya dari Allah. Wa amma tasydid fayusinu kullu ahad. Adapun yang namanya keras, sifat keras, fayuhsinuhu kullu ahadin, maka semua orang bisa melaksanakan. Ada. Makanya bingung, kok ada orang punya ilmu tapi beden-bedeni wong. Hati-hati. Ini tanda-tanda dajjal akan muncul. Itu kan serem kan? Ada apa buat seperti itu? Kalaupun ini tahu dajjal akan muncul, lebih baik aja orang itu untuk bagaimana menghadapi dajjal tanpa yang disebutkan. Nah sekarang ini yang lakukan seperti itu, yang aneh-aneh. Ya kan? Aneh-aneh. Coba ngon bahas babu ta'ajub di kitab Mutamimah. Belum tentu iso. Yang ngomong kada, ngomong weda. Belum tentu. Coba murajaah. Ente pernah belajar nahwu? Anak pernah belajar nahwu. Belajar apa?
Belajar ini, wis murojaah wae. Nanti kalau inti murojaah itu, inti tersibukkan dengan itu. Sehingga tidak perlu ngurusi tanggal 2 Agustus. Bumi akan gelap selama 6 menit. Ada apa? Kok meden-medeni wong kenapa ini? Gitu lah. Lo kan serem mas. Bayang 6 menit peteng ini. Karena gendala total. Terus gambare bulane peteng ireng ini. Ah, haula wala quwata illa billah. Ada apa? Yang betul dulu. Gitu. Tapi kalau yang namanya keras, ya keras. Bodoh ya iso keras kok. Semua orang bisa. Lembut. Ringan. Digampang no. Tidak dibeteni. Anak ini Ustaz, anak ini sholat berapa tahun yang lalu itu tidak karu-karuan Ustaz. Oh iya enggak apa-apa, enggak apa. Dikodok ya aja. Tapi kan 15 tahun Ustaz, enggak, pelan-pelan, enggak apa-apa. Pelan-pelan. Ini biasa sunnah enggak? Iya, gantiin kodok aja. Enggak dosa, oh enggak ada. Anak ini sepertinya kena sihir Ustaz gini-gini. Kena sihir, kalau ente kena sihir enggak bisa ngomong nanti. Tapi ini bisa ngomong kan? Iya, bisa ngaji Quran kan? Iya Ustaz, ya wis, alhamdulillah. Berarti enggak. Meskipun itu tahu bisa kena sihir, jangan ngomong. Ini ilmu namanya. Ini ilmu. Bukan meden-medeni wong. Aduh, siapa ini? Apa? Itu kan bingung mas. Ono apa kayak? Ono apa? Tak jelas mas. Waduh, kok mari belajar moco masalah siri-siri ini mati-mati. Kupingnya kan gini. Kupingnya ada lingkup gini. Lah mungkin dia menggunakan kopi agak gini kan. Kegeden tadi kupingnya ada gini. Itu dulu. Ya Allah. Astagfirullah. Kan bingung. Apa? Aku ndelok di kitab itu lek kuping. Ati mati. Terus kok enggak bakal mati? Ada apa? Jangan takut-takuti orang. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Panjang umur. Itu kemarin itu ada punya anak, punya teman, punya sohib itu berapa tahun. Sakit sembuh kok sekarang. Pokoknya semangat. Enggak apa-apa. Oh no, enak. Lagi ndak meden-medeni nang. Sehingga waktu itu 17 Ramadan nanti akan ada raungan dari langit. Sampai tanten ya kapan raungan ini? Itu ya. Wallahu a'lam bishawab. Sampai qala Hasan ya. Hah?